Petani Teras Lestari Baitul Quran. Dan Koperasi Jasa Mitra Karya Mandiri. Boleh berikan tepuk tangan untuk 10 anggota baru Formas. Dengan demikian Laila, genap sudah 82 anggota dari Formas. Tepuk tangan dulu untuk 82 anggota Formas. Dan mohon izin untuk Bapak Hashim untuk bisa ada di posisi tengah untuk kita bisa memberikan. Sambil diiringi kolintang jaga minahasa, izinkan kami mau menyambut juga para tamu VVIP yang sudah hadir pada acara Indonesia Berdoa. Betul Kak Ipan, hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita para tamu yang luar biasa. Saya izin menyapa ada Bapak Otto Hasibuan, Profesor Mahfud MD, Bapak Irjen Pol Purna Beni Mamoto, Bapak Budiman Sujatmiko, dan ada juga Ibu Arifatul Khairi, Profesor Fauzan, dan Ibu Angela Tanusudibdo, Profesor Aryawan Gunadi, dan juga Bapak Baselius Ruru. Selamat pagi untuk Ibu Siti Jamilah, Dan juga ada Ibu Trisya Suherman, Profesor Ahmad Sudiro, dan juga hadir Bapak Hendra Sono dari RRI, Bapak Iman Brotoseno, dan juga Bapak Usman Sapta. Bapak Fahri Hamzah, Ada juga Bapak Todo Tua Pasaribu, Bapak Haikal Baras, dan juga yang terhormat Bapak Habib Lutfi bin Yahya, Bapak Hari Tanusudibyo, dan juga Bapak Barselius Ruru, dan tidak lupa di tengah kita sudah hadir juga tamu luar biasa yang kita nanti-nantikan, yaitu siapa Kak Ivan? Ketua Dewan Pembina Formas Bapak Hashim Joyo Hadi Kusumo. Boleh kita samakan berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk orang-orang yang luar biasa yang sudah berkenan hadir mau berdoa bersama bersatu buat Indonesia. Baik Kak Ivan, hari ini sudah kita tidak sabar memasuki acara Indonesia Berdoa. Maka para hadirin yang kami cintai dimohon untuk bisa duduk dengan tenang di kursi yang sudah kami sediakan. Karena kita akan segera masuk kepada acara inti hari ini. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan dari keluarga besar Formas buat kita semua. Boleh lebih semangat lagi Bapak Ibu? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semua para hadirin yang sudah hadir hari ini. Oke. Laila, supaya makin semangat saya izin buka dengan pantun dulu Bapak Ibu. Cakep. Belum. Oke, baik. Izin Bapak Ibu ya, kalau ngeliat saya kurang cakep minimal lihat Laila. Pergi ke Brastagi bareng si Anya. Cakep. Makan kedondong enak rasanya. Cakep. Selamat pagi rekan Formas semuanya. Mana Formas? Boleh dong sekali lagi minta semangatnya. Oke Bapak Ibu, terima kasih karena semangatnya kita bisa rasakan di sini. Karena jujur aja Laila, aku grogi di sini. Ya, betul. Pertama kita kehadiran tamu-tamu yang luar biasa yang kita akan Betul sapa sebentar sekali. lagi. Karena tadi kan kita udah melihat keindahan-keindahan Indonesia. Betul Dari sekali. tarian, lagu, Sampai sekarang ke robot loh. itu dia hampir robot gitu kan.
Tapi sekarang bayangkan Bapak Ibu, keindahan itu berdiri di samping saya, luar Masya biasa. Allah. Perkenalkan, nama saya Ivan Kabul, Bapak Ibu. Perkenalkan saya Laila Nihayati. Dan perkenalkan, kami akan menyambut Bapak Ibu selamat datang di Indonesia Berdoa. Bersatu, berkeadilan dan sejahtera melalui semangat kolaborasi. Yes. Untuk itu mungkin Kak Ivan kita bisa masuk kepada sesi inti hari ini karena tentunya para tamu sudah tidak sabar. Kita tentu untuk sesi yang selanjutnya kita akan merenung, mungkin kalau tadi sudah meriah kita merasakan kegembiraan Indonesia yang begitu kaya. Ya. Kita akan masuk kepada sesi yang lebih khidmat, yang lebih menghadirkan Tuhan ada di tempat kita semua. Tapi tentunya karena ini adalah momen yang indah sekali Laila, di mana latar belakang yang berbeda itu tidak menjadi penghalang untuk kita bersatu. Betul sekali. Dan tentunya kita dipersatukan sebagai setanah air, sebangsa dan senegara. Untuk Betul itu Bapak Ibu, para undangan yang berbahagia, kita akan memulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kami mengundang Bapak Ibu untuk berdiri dan mengambil sikap sempurna. Kepada Yang terhormat Habib Lutfi bin Yahya untuk memimpin kita semua dalam doa. kami persilahkan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan saya ingin menambah sedikit. Salam persatuan Indonesia. Salam persatuan Indonesia. Terima kasih. Mari kita berdoa bersama sesuai agama, kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Ya Allah, Engkau telah menciptakan suku bangsa yang Engkau beri sebidang tanah menjadi tanah airnya. Termasuk negeri kami tercinta Indonesia, bagian daripada amanat darimu ya Allah untuk bangsa Indonesia. Semoga kami selaku bangsa Indonesia yang tidak akan memalukan para tokoh, para sesepuh yang telah menegakkan berkibarnya Sang Saka Merah Putih, yang tidak terlepas di dalamnya ya Allah kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Persatukanlah bangsa kami, persatukanlah bangsa kami, bangsa kita menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, menuju Indonesia Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Terima kasih Habib Lutfi bin Yahya atas doanya yang begitu menyejukkan kita semua. Oke, untuk sebelum masuk ke sesi selanjutnya, kita akan menyapa dulu tentu di hari ini yang terhormat yang juga nanti akan bergabung bersama kita yaitu Menteri Agama yang masih dalam perjalanan.
Yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Formas, Bapak Hashim Joyo Hadikusumo. Selamat pagi Pak. Dan juga yang terhormat Ketua Umum Formas, ada Bapak yang sudah hadir. Dan juga tidak lupa Pak Ketua Pelaksana acara hari ini. Ya, Bapak Dr. Haji Serian Wiyatno, selamat pagi Pak. Dan tentunya keluarga besar Formas yang sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Selanjutnya mungkin Evan? Tentunya memang kalau kita lihat di sini banyak banget yang hadir ya Kak Laila ya. Dari Betul perwakilan agama, ada 6 tokoh agama. Dan pastinya semua anggota Formas, boleh sekali lagi berikan tepuk tangan buat kita semua. Karena jujur aja Laila, aku melihat ini aku tuh merinding dan teringat sebuah pepatah Tiongkok kuno. Wah, Pepatah Tiongkok kuno itu ngomong kayak gini, Meyao nimen pukau xing. Artinya, nggak ada lu nggak rame katanya. Oke, aku kira itu amin. Oh bukan ya? Oh bukan, doa. belum amin belum berdoa. Tapi pasti menjadi semangat yang kita mau jaga terus ya di momen 1 tahun Formas. Kita bisa bersama-sama bergandengan tangan, Tentu. berkumpul bersama-sama. Pasti kita mau berdoa dan Yes. bekerja keras lagi buat Indonesia Emas 2045. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih untuk tamu-tamu kehormatan yang sudah berkenan hadir pastinya pada pagi hari ini. Oke, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua Panitia Indonesia Berdoa yang terhormat Bapak Dr. Haji Serian Wijatno, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar yang sebentar lagi akan bergabung dengan kami karena sedang ada acara. Bapak Ibu Menteri dan Wakil Menteri beserta yang diwakilin. Bapak Hashim Joyo Hadikusumo yang kami kasihi selaku Ketua Pembina Formas. Bapak Yones Handoyo Budi Sejati Ketua Umum Formas. Para tokoh lintas agama, pimpinan Ormas dan seluruh tamu undangan yang kami muliakan. Puji syukur marilah kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kasih-Nya kita dapat berkumpul dalam suasana teduh dan dalam sebuah peristiwa kebangsaan yang penuh makna, yaitu acara Indonesia Berdoa. Kita bersatu, berkeadilan dan sejahtera melalui semangat kolaborasi. Hari ini kita tidak hanya hadir sebagai perwakilan agama, juga bukan perwakilan suku, ras, dan golongan apapun. Tetapi kita sebagai anak-anak bangsa yang ingin menundukkan kepala, menenangkan hati, dan menyerahkan seluruh harapan kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam memperingati 1 tahun Formas, senantiasa mampu memberikan kontribusi nyata yang lebih berdampak lagi di masa yang akan datang. Di tengah realita bangsa penuh dinamika yang menguji persaudaraan kita, acara Indonesia Berdoa ini mengajak kita untuk melihat bahwa doa bukanlah pelarian dari realita, melainkan doa adalah titik awal kebangkitan bangsa dan kolaborasi. Bukan hanya tentang bekerja bersama, tetapi tentang bersama-sama kita menegakkan keadilan, menghapus kepentingan sempit, dan membangun kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita semua percaya bahwa setiap bangsa besar memiliki kekuatan spiritual yang mempersatukan kita semua ini, dari masjid hingga gereja, dari pura hingga vihara, dari kelenteng hingga rumah sederhana, semua tempat suci itu menggemakan hal yang sama. Kita semua menggemakan hal yang sama, yaitu cinta, persaudaraan, dan pengharapan. Hari ini suara doa kita berpadu menjadi satu nada kebangsaan. Kita tidak lagi melihat agamanya, kita juga melihat siapa sukunya dan etnisnya atau lain-lainnya. Bahkan kita tidak melihat partai apa. Karena di hadapan Tuhan dan sejarah kita semua adalah
penjaga bangsa, penjaga Indonesia. Untuk itu, atas nama panitia saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya hadir di sini, kepada seluruh pihak yang telah memberi dukungan kepada Ormas, antara lain pengelola gedung Kuningan City Ballroom, tempat acara yang berlangsung, Yayasan Agung Podomoro Land, Kementerian Agama, para tokoh lintas iman, ormas-ormas dalam Formas, lembaga pemerintah dan swasta, serta para relawan dan panitia yang sudah bekerja sepenuh hati untuk memuluskan acara ini. Tak lupa juga para sponsor yaitu Vitu, Bapak Rudi Hidayat, PPNI, Yayasan Agung Podomoro Land, Bapak Trihama Kusuma Haliman, Bapak Basirus Lulu, Yayasan Universitas Tarumanegara, Profesor Aryawan Gunadi, Bapak Dr. M. Sianturi, JIP Ibu Sisilia Sinawati, Elio Koko Mineral Air, Cheers, dan Ibu Maybe Mariana Sairang, dan juga partner kita, Genta Lestari Budaya, Radio Republik Indonesia, Televisi Republik Indonesia, Ibu Siti Jamila, Bu Trisya. Semoga mulai acara ini kita tidak hanya berdoa dengan kata-kata, tetapi juga berdoa dengan tindakan, dengan kolaborasi nyata dan dengan kasih. Bapak Ibu Menteri, Wakil Menteri, yang mulia Bapak Dewan, dan terutama Bapak Hasim yang kami kasihi, kami berharap Pak, event Indonesia Berdoa ini dapat menjadi langkah kecil yang menuju perubahan besar. Bangsa yang semakin bersatu, berkeadilan dan kesejahteraan dalam lingkungan dan juga lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga Indonesia semakin teduh, berkeadilan, dan semakin sejahtera menuju masa depan yang dirahmati Tuhan, dan terpenting kita dipersatukan oleh nilai-nilai kebajikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om santi santi om, namo buddhaya, salam sejahtera. Terima kasih Bapak Serian Wijatno. Kita akan masuk kepada sesi selanjutnya, Kak Ivan. Tentunya kita belajar ya dari Bapak Serian bahwa ini adalah langkah kecil untuk sebuah perubahan yang besar. Betul sekali. Dan di momen ini Ketua Umum kita yang kami kasihi Bapak Yohanes Handoyo Budi Sejati juga akan menyapa kita semua dan tentunya memberikan semangat perubahan dan persatu untuk Indonesia. Untuk itu mari kita sambut bersama-sama, ini dia Bapak Yohanes Handoyo Budi Sejati. Yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pembina kami, Bapak Hasim Joyo Hadikusumo. Terima kasih Pak, di sela-sela kesibukan masih bisa hadir di tempat ini. Yang saya hormati juga Bapak Habib Lutfi, terima kasih jauh-jauh datang dari Surabaya, hanya khusus kemari dan nanti siang kembali lagi ke Surabaya. Terima kasih sekali Pak Habib. Kami juga berterima kasih pada Bapak, nanti akan ada Ibu Menteri, tapi sekarang yang ada Pak Andreas Susetio, anggota DPR kami. Pak Oso, terima kasih sekali. Pak Mahfud, terima kasih sudah hadir. Dan juga saya tidak tahu Pak Martin Huta Barat, terima kasih sudah hadir. Pak Dirut RRI dan Dirut TVRI, Pak Hasim sebagai media partner dari Formas yang akan selalu menyuarakan suara-suara pengawalan pada program pemerintah Prabowo Gibran. Hadir berdua ada di sini. Kemudian saya tidak lihat kalau sudah ke atas, sorry, kalau sudah tua begini, mata saya. Iya, para tokoh agama dari 6 agama,
Romo, pendeta, Bapak Ustadz, Bapak Biksu, dan suster, saya lihat ada suster di sini. Para pimpinan ormas, komunitas, lintas profesi, dan seluruh hadirin yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pagi yang penuh rahmat ini, atas nama Formas, Forum Masyarakat Indonesia Emas, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara yang bukan sekedar perayaan ulang tahun semata. Memang benar, kegiatan ini adalah bagian dari peringatan ulang tahun pertama Formas yang jatuh pada bulan Agustus yang lalu. Namun lebih dari itu, Indonesia Berdoa adalah gerakan moral dan spiritual, sebuah seruan kebangsaan untuk menyatukan hati kita di tengah dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Kita menyaksikan bersama, dunia sedang bergejolak, perang, konflik kepentingan, krisis ekonomi, perubahan iklim, dan disruption teknologi membawa dampak langsung ke masyarakat kecil. Di negeri kita sendiri, korupsi, ketimpangan sosial, dan carut-marut kebijakan yang masih menjadi keluhan rakyat. Harga kebutuhan pokok yang belum stabil, akses pendidikan yang belum merata, hingga penegakan hukum yang kadang tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Hari ini, di tempat ini, Formas memilih untuk tidak hanya bersuara, tetapi juga berdoa. Kita memilih diam yang aktif, diam yang merenung, berserah, dan bersujud di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Kita percaya bahwa dari ruang doa inilah kekuatan moral bangsa dibangun kembali. Bahwa berdoa bukan tanda menyerah, melainkan bentuk tertinggi dari perjuangan yang beradab. Melalui doa dan refleksi, Formas ingin menegaskan bahwa perjuangan kebangsaan tidak boleh padam. Kami terus berupaya menghadirkan gerakan nyata di tengah masyarakat. Kami mempunyai Gempar, yaitu Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan dan Pelatihan Rakyat, sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan generasi penerus. Gemas, Gerakan Masyarakat Peduli Anak Sekolah, agar setiap anak bangsa mendapatkan haknya untuk belajar dan bertumbuh. Gempur, Gerakan Masyarakat Peduli Uang Rakyat, sebagai bentuk komitmen bersama melawan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Gempita, Gerakan Masyarakat Peduli Tradisi Nusantara, agar akar budaya dan seni bangsa tidak tercerabut oleh arus globalisasi. 4 gerakan ini adalah nafasnya Formas, napas rakyat Indonesia yang cinta damai, cinta tanah air, dan cinta keadilan. Bapak Ibu yang kami hormati, Formas percaya bahwa bangsa ini akan kuat bila rakyat dan pemerintah bersatu hati. Kami mendukung sepenuhnya arah pembangunan nasional termasuk Astacita, cita-cita besar menuju Indonesia Emas di 2045. Namun dukungan itu tentu harus disertai partisipasi kritis dari rakyat. Karena itu, Formas membentuk forum Formas Bicara, wadah dialog untuk mengupas isu-isu aktual, menyampaikan aspirasi masyarakat, dan mengawasi pelaksanaan program pemerintah agar tetap berpihak kepada rakyat. Salah satu yang perlu saya laporkan adalah mengenai MBG, makanan bergizi gratis, yang
kabarnya menjadi heboh seantero Indonesia. Kami bekerja sama dengan pihak BGN untuk meluruskan itu semua dan memperbaiki bersama apabila ada kekurangan-kekurangan. Dan ini berjalan bersama dan rapat-rapat yang kami adakan terus secara intensif bersama dengan pihak BGN. Kemudian juga pada ulang tahun yang pertama ini kami sudah melahirkan koperasi multi pihak. Koperasi yang kita namakan Formas Anugerah Nusantara atau Fanantara. Tidak sama dengan Danantara, tapi ini Fanantara. Ya. Koperasi multi pihak ini nanti juga akan bekerja sama saling mendukung dengan Koperasi Merah Putih. Inilah program pemerintah yang harus kita kerjakan bersama, kita dukung bersama. Kami dari Formas tidak ingin menjadi kelompok yang mengkritik. Kami ingin menjadi mitra strategis pemerintah, menyampaikan suara rakyat dengan cara yang bermartabat, terbuka, dan beretika. Untuk itu, kami memohon kepada seluruh kementerian, lembaga, serta wakil rakyat, bukalah pintu komunikasi bagi Formas, agar sinergi rakyat dan pemerintah benar-benar terjadi, bukan sekedar slogan. Selama 1 tahun, selamat datang Pak Fahri. Selama 1 tahun berjalan, Formas telah hadir dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kami mendengar suara rakyat di pasar, di kampus, di rumah-rumah ibadah, dan di jalanan. Suara yang sederhana namun jujur. Kami ingin hidup layak, kami ingin anak-anak kami sekolah, kami ingin keadilan yang nyata. Itulah suara-suara yang kami dengar. Inilah tugas kami menjadi jembatan antara suara rakyat dan kebijakan negara. Melalui berbagai kanal komunikasi, tatap muka, diskusi publik, hingga media digital, kami ingin menciptakan transparansi dan mempersempit kesalahpahaman antara masyarakat dan pemerintah. Kami berterima kasih kepada Ketua Dewan Pembina kita, Bapak Hasyim Joyo Hadikusumo, yang telah memberikan ruang kebebasan bagi Formas untuk bekerja, berkolaborasi, sekaligus melakukan pengawasan sosial demi tegaknya konstitusi dan kedaulatan rakyat. Akhirnya, marilah kita bersama-sama menjadikan Indonesia berdoa sebagai momentum refleksi dan kebangkitan. Bahwa di tengah semua ketidakpastian, kita tetap punya harapan. Bahwa di balik setiap kesulitan, ada kekuatan yang muncul dari doa dan persatuan. Mari kita terus bekerja keras, menjaga kejujuran, menebar kasih, dan membangun bangsa ini dengan semangat kolaborasi. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa yang berjuang dengan hati bersih dan niat yang tulus. Formas berdiri bukan untuk kepentingan segelintir orang, tetapi untuk masa depan seluruh anak bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menuntun langkah kita, memberkati negeri ini, dan menjadikan Indonesia semakin bersatu, berkeadilan, dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih untuk Ketua Umum Formas Bapak Yohanes Handoyo Budi Sejati atas sambutannya. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Ketua Umum Formas. Dan semoga ini tadi bisa kita menjadi dengar, semangat ya, betul pemantik ya, semangat. Di tahun pertamanya Formas luar biasa Kak Ivan, kita full house loh. Yes, dan pastinya semangat ini harus terus dibakar, dipertahankan untuk menuju Indonesia Emas 2045. Amin, amin. Oke Kak Ivan, kita ini adalah inti juga dari seinti-intinya. Karena kita juga sudah hadir di sini di tengah-tengah kita yaitu Bapak Hasyim.
Maka kita akan sambut juga Bapak Hasyim akan ada naik di panggung. Tentu juga ada beberapa rangkaian yang nanti Pak Hasyim juga akan menyampaikan di atas panggung. Izinkan kami menyambut Ketua Pembina Formas Bapak Hasyim Sujono Joyo Hadikusumo untuk memberikan arah dan semangat untuk kita semua. Selamat pagi menjelang siang, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, salam kebajikan, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Maaf, saya mungkin nggak bisa sebut satu persatu, begitu banyak tokoh yang hari ini. Saya takut nanti ada yang tersinggung, tapi saya kira perlu ya, karena saya jarang ketemu beliau, Habib Lutfi bin Yahya. Kalau Pak Habib Lutfi ini Habib asli. Kalau Hasyim ini juga Habib, tapi palsu. Haji bukan, Islam bukan. Luar biasa Pak Habib Lutfi, sudah 1 tahun. Terus juga ada guru saya, Pak Profesor Mahfud MD, Pak Barsyadius Ruru, Pak Martin Warda Barat, Pak Jan Maringka, Pak Syerian, Ibu Isya, saya terima kasih Pak Adiasa Daud, ya. Dan nah ini bukti kolaborasi. Tema yang kita hadirkan hari ini adalah bersatu, berkeadilan, dan sejahtera melalui semangat kolaborasi. Ada kawan saya, Pak Fahri Hamzah. Beliau dari segi politik berasal dari partai lain. Dulu PKS, saya Kristen dari Gerindra, tapi kita bersahabat. Luar biasa ini. Dan sekarang lebih bersahabat lagi, lebih erat lagi. Para hadirin sekalian yang saya hormati, saya mau ucapkan terima kasih Pak Handoyo atas prakarsa menghadir kita semua. Kepada Pak Serian ya sebagai ketua, tadi ada, mungkin lagi sibuk urus acara ini. Terima kasih di tengah kesibukan kalian, bapak-bapak, ya sempat untuk mengurus ini, mengundang begitu banyak tokoh nasional. Kita hadir 1 tahun Formas, ulang tahun 1 tahun, ya kita ucapkan, semua kita ucapkan selamat ya atas 1 tahun. Tidak mudah untuk mempersatukan suatu organisasi dengan begitu banyak unsur. Namun saya kira kita hadir hari ini karena temanya sangat penting. Tadi saya dengar dari Prof. Mahfud, ini kolaborasi persatuan nasional sangat penting. Kenapa? Yang tadi disebut oleh Pak Handoyo, itu sangat benar. Kita lihat di bumi ini sekarang begitu banyak negara yang pecah. Bangsanya, rakyatnya. Kita tidak perlu jauh-jauh. Saya sama Pak Prabowo ke New York beberapa minggu lalu. Beliau hadir acara sidang umum PBB, Majelis General Assembly PBB. Saya hadir juga bertepatan. Sama waktunya saya hadir sebagai utusan khusus untuk perubahan iklim dan energi. Saya hadir, ada 50.000 peserta yang hadir acara Climate Week, Minggu Perubahan Iklim, itu setiap tahun bulan September diadakan di New York. Dari 170 negara ada perwakilan, itu di luar PBB. Tapi di situ kita lihat negara yang sekarang yang pecah, masyarakatnya, rakyatnya, publiknya adalah Amerika Syarikat sendiri. Amerika Syarikat sendiri yang dari dulu jadi
acuan kita, panutan kita, sekarang pecah. Sampai di sana, tokoh-tokoh kalau bersuara dan beda dengan pemikiran aliran-aliran lain, langsung ditembak dan dibunuh. Ada anak muda 31 tahun yang bersuara untuk ide-ide konservatif. Namanya Charlie Kirk. Saya ikuti dia sejak 5-6 tahun. Anak muda 31 tahun. Anak luar biasa. Lepas dari kita sependapat dengan dia atau tidak. Tapi dia sendiri saya lihat, dia selalu mengajak pihak lawannya untuk berbicara, diskusi. Untuk mencari titik kesamaan, negosiasi. Tapi ternyata pihak lawan dia tidak mau mencari titik kesamaan, melainkan mau memusnahkan dia, melenyapkan dia. Ditembak di depan ribuan orang. Itu ada di televisi, mengerikan, di YouTube ada. Ditembak langsung. Di situ kita lihat Amerika sekarang polarisasi. Kita sudah tahu banyak negara polarisasi. Suria, Lebanon, Irak, Yaman, Libya, Nepal. Sekarang saya lihat Maroko. Banyak karena tidak ada pihak yang tidak mau mencari titik kesamaan. Maka saya ucapkan ya, alhamdulillah puji Tuhan. Betul Pak Mahfud. Indonesia ini kita masih beruntung Pak. Karena kita bersatu. Walaupun kita beda pendapat. Kita beda pendapat. Ada Pak Oso di sini. Ya, dari partai yang berbeda dengan partai saya. Tapi kita duduk bersama, kita cari titik persamaan. Supaya rakyat kita jangan dirugikan. Jangan sampai ada ribuan anak-anak bisa mati konyol karena pemimpinnya egoisme. Saya 33 tahun lalu saya berbisnis di negara Sudan. Saya 33 tahun yang lalu saya berbisnis besar di Sudan. Saya kenal pemimpinnya waktu itu, Jenderal Omar Bashir. Saya sering ketemu waktu itu. Saya sangat sedih. 33 tahun kemudian, Sudan hancur. Hotel Hilton yang saya kunjungi dan saya pakai waktu itu, saya nginep di sana hancur. Gedung-gedungnya hancur, istana presiden hancur. Kenapa? Karena ada pemimpin Sudan begitu egois. Tidak mau cari, semua mau berkuasa. Semua mau jadi pengendali kekuasaan. Jenderal Burhan di satu pihak, Jenderal Degalo di satu pihak, mereka berdua kepentingan pribadinya. Dan di sini saya bersyukur kita menyaksikan dua pemimpin besar di negara kita. Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo bisa memadamkan ego mereka, bisa bersatu supaya anak-anak kita, anak saya, anak kita, cucu kita, cicit kita nanti bisa berkembang dan bisa sejahtera dan makmur insyaAllah. Ya. Dan lebih sejahtera lagi. Dan kita, negara kita rukun. Sudan, saya sedih sekali, saya kenal orang-orang di Sudan. Sedih sekali saya lihat. Itu adalah contoh buruk, contoh jahat egoisme pemimpin-pemimpin pribadi individu yang sangat selfish. Hanya memikirkan sendiri saja. Tidak memikirkan kebaikan dan kesejahteraan umum. Dan di sini saya berbangga bahwa pemerintah kita, pemimpin kita Pak Prabowo Subianto yang nanti hari Senin insya Allah akan merayakan tahun pertamanya ya,
Pak Fahri juga menjabat 1 tahun. Kita menyaksikan banyak kemajuan-kemajuan. Tentu ada kelemahan-kelemahan. Saya dan Prabowo yang testimoni, kita mengakui kekurangan-kekurangannya. Tadi disebut MBG. MBG ada kekurangan-kekurangannya. Tapi ternyata ada 112 negara sebelum kita, ada 112 negara yang sudah mulai dan menjalankan dengan sukses. Maka kita yakin bangsa Indonesia juga akan menjalankan MBG dengan sukses. Walaupun terlambat. Yang pertama yang selalu wanti-wanti dan ingat ke kita untuk kita harus waspada korupsi, itu Prabowo Subianto. Yang selalu ingatkan saya dan kawan-kawan, kita harus waspada korupsi yang pertama di MBG, program MBG. Setahun yang lalu saya sudah bilang ke Pak Handoyo dan kawan-kawan, betul nggak? Kita harus waspada. Pada saat program MBG dimulai, kita harus waspada karena tikus-tikus dan kecoa-kecoa akan keluar. Pasti ini Indonesia. Prabowo dan saya sudah lama orang Indonesia. Kita sudah tahu budaya Indonesia. Dan salah satu ciri budaya yang kurang baik kita akui adalah korupsi. Betul atau tidak? Bukan hanya di pemerintah, di perusahaan swasta juga ada korupsi. Betul atau tidak? Di yayasan-yayasan ada korupsi. Di gereja ada korupsi. Di pesantren ada korupsi. Di vihara ada korupsi. Kita harus akui. Dan di kuil-kuil Hindu juga ada korupsi, betul? Ini manusia. Dengan titik lawan semua manusia, apapun suku dan agamanya, kita harus akui. Maka kita jalan terus MBG. Karena saya selalu, kasihan Pak Dadan, Kepala BGN. Saya selalu rewel. Saya yang paling rewel saya Pak Mahfud. Tiap hari saya kirim ke dia. Bisa 2-3 kali sehari saya kirim dia. Curhat-curhat. Laporan korupsi. Ini ada belatung. Ada semut. Ada apa. Ini saya. Pak Dadan udah mungkin matanya dan telinganya udah penuh dari Hashim. Saya yang jaga. Jangan sampai ada kejadian. Pasti ada korupsi, kita harus. Namun, dari ribuan kasus keracunan, ada puluhan juta anak dan ibu sudah terima makanan luar biasa. Saya cek dengan seorang kiai dari Jawa Timur, teman saya, kawan Prabowo juga. Dia lapor ke saya, Pak, yayasan saya, pesantren saya menjalankan dan luar biasa, Pak. Luar biasa. Sekarang anak-anak disuruh orang tuanya bersekolah. Sekarang anak-anak minta ke sekolah, yang dulu malas ke sekolah. Karena perut mereka semuanya terisi dengan makanan yang bagus. Dapat telur, ada yang dapat susu, dapat kelor, dapat tempe, dapat ayam. Bukan hanya nasi putih dan garam saja yang seperti mereka alami sebelumnya. 6 bulan lalu saya dipanggil ke istana bicara dengan Pak Prabowo. Maaf Pak Handoyo, mungkin sudah dengar 1-2 kali ini, jangan ini sudah jenuh dengar ya. Tapi karena Pak Mahfud belum dengar, ya Pak Ruru belum dengar, ya Pak Fahri belum, Pak Habib Lutfi belum dengar, Pak Adi Aksa Daud belum dengar. Saya mau cerita. Saya dipanggil istana, yang ngobrol-ngobrol dengan kakak saya, dia cerita sama saya, Syim, saya baru ditemukan ya, ada anak kecil, bocah namanya Naila. Anak kecil ini gak sampai berapa tahun umurnya, 45 atau berapa. Tinggal bersama 2 saudaranya dengan ibunya.
Ibunya ditinggal suaminya. Ditinggal suaminya dan istri dan anak ini tidak diurus. Ternyata di Indonesia banyak berapa bapak brengsek ternyata. Ternyata. 3 anak ditinggal dalam gubuk. Ibu mereka dapat penghasilan dari mana tuh? 600.000 rupiah per bulan. Gubuk itu saya sedih. Kaget waktu itu Pak Gus Ipul ya, Menteri Sosial kasih lihat ada paparan. Tapi saya dengar dari Prabowo. So, Prabowo bilang, Sim, kalau bukan kita yang bantu mereka, siapa bantu mereka ya? Kita harus bantu mereka. Dan di situ lahir program Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat untuk Naila, saudara-saudaranya, dan Naila lainnya seluruh Indonesia yang ternyata banyak. Kita berikan kesempatan untuk the least of the least, the lowest of the low, yang tidak mungkin dapat kesempatan belajar. Kita berikan harapan bagi mereka. Itu yang Pak Prabowo waktu itu berkaca-kaca hampir nangis di depan saya. Kita harus bantu mereka, Syim. Kita di situ. Ya, kenapa sekolah Garuda? Sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini bukan untuk anaknya Habib Lutfi, bukan. Bukan untuk anaknya Pak Handoyo, atau anaknya Pak Fahri, atau anak Babinsa, bukan. Bukan untuk anak kepala desa, bukan untuk Kapolsek, bukan. Mereka semua sejahtera. Ini adalah yang di bawah mereka. Dan ternyata di bawah mereka banyak juga. So ini kita berbuatkan, kita merubah nasib jutaan anak-anak. Di samping itu ada program Sekolah Garuda. Sekolah Garuda ini untuk memberikan pendidikan khusus Science, Teknologi, Engineering, Mathematics, and Medicine untuk semua anak yang berbakat dan semua anak yang punya IQ tinggi, itu boleh. Cucunya Pak Habib Lutfi boleh. Cucunya Pak Adiaksa boleh. Cucu kita semua boleh. Saya lihat semua di sini sudah sejahtera, saya lihat. Tidak ada prasejahtera di sini. Saya kira banyak yang lebih sejahtera dari saya lihat. Ya lebih gemoy lah. Kan nggak boleh kurus. So ini prestasi-prestasi. Tujuan kita adalah untuk memberikan makanan gratis untuk 82 juta jiwa. 78 juta anak, sekolah, anak prasekolah, dan 4 juta anak-anak dalam rahim ibunya yang belum lahir. Kalau ternyata banyak ibu-ibu yang miskin melahirkan anak-anak yang cacat, itu ada data. 50.000 anak setiap tahun lahir dengan mental atau tubuh tidak sempurna, disabilitas, atau dengan kata dulu namanya cacat. 50.000. Dan itu tercatat dan banyak yang tidak tercatat. Catat karena ibunya miskin, tidak dapat nutrisi yang baik. Kita bertekad untuk memberikan semua ibu-ibu di Indonesia yang mengandung dapat makanan yang bergizi, nutrisi yang baik. Ini adalah program investasi, bukan program konsumsi. Anak-anak kita adalah modal. Modal yang kita harus pelihara, kita serawat, dan kita harus perbesar, dan kita harus mendidik. Itu ada investasi. Dan di sini ada program-program yang besar untuk hemat kebocoran-kebocoran, menutup kebocoran. Pak Prabowo sudah bersumpah akan berantas korupsi. Dan sudah ada program-program dan nyata, aksi nyata, tindakan nyata.
Ternyata waktu Pak Prabowo disumpah jadi presiden, dan saya kira Pak Fakhri di sidang kabinet mungkin sudah tahu lebih dari saya. Ternyata dilaporkan bahwa ada 3,7 juta hektar hutan lindung dan taman nasional dirampas, dicuri dari pengusaha-pengusaha nakal dan ditanami 3,7 juta hektar kebun sawit, semua ilegal. Ilegal. Tidak bayar pajak, tidak bayar pajak bangunan dan bumi, tidak bayar retribusi, tidak bayar royalti, tidak bayar apa. Negara dapat nol besar. Dan ini berlangsung bertahun-tahun. Jaksa Agung, Kepala BPKP, dan penegak hukum melapor ke Pak Prabowo. 3,7 juta hektar tanah ilegal yang sudah berlangsung belasan tahun. Saya dengar Pak Fakhri sudah tahu itu. Terus mereka minta petunjuk, bagaimana Pak? Petunjuk Bapak bagaimana? Pak Prabowo kaget, suruh dikaji lagi. Kalau benar begitu, harus ada tindakan. Dan memang sudah ada tindakan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan saya bisa laporkan sekarang hari ini, saya dapat kabar dari dia. Sekarang sudah semuanya 3,7 juta hektar sudah dikuasai kembali oleh negara. Dan negara akan dapat pajak, retribusi, penghasilan, semuanya yang hak negara kita akan dapat. Nyata. Janji untuk rakyat Indonesia sudah mulai dipenuhi. Ada sekarang aksi nyata memberantas mafia migas. Orang yang dulu mungkin dianggap kebal hukum sudah mulai dicari-cari dan sudah ditangkap. Sudah belasan ditangkap dan saya dengar sudah mulai sidang. Saya kira Pak Mahfud MD yang paling senang nanti. Karena beliau-beliau sudah waktu itu ya. Kita sudah mulai Pak. Sudah mulai dibongkar, sudah mulai dicari, red notice Interpol sudah keluar, Bapak sudah tahu. Sebentar lagi yang bersangkutan kita bawa kembali ke Indonesia, Pak. Saya ditelepon beberapa bulan, saya maaf ya, mungkin beberapa kawan sudah dengar. Pak Prabowo telepon saya malam minggu, berapa bulan lalu. Saya lagi di tempat tidur jam 10 malam minggu. Sim, kamu ngapain? Saya di rumah lagi baca buku. Ini malam minggu, enggak jalan-jalan? Enggak, istri saya di luar kota kok. Saya ya baca buku. Kenapa telepon? Saya mau cerita aja, saya baru mau disogok orang. Oh ya? Disogok orang. Berapa dia tawarkan? 1 miliar. Oh, 1 miliar. 1 miliar rupiah. 1 miliar dolar kamu. Ya Pak Fahri udah dengar ya ceritanya. Saya buka aja. Orang-orang nekat. Presiden kita mau disogok 1 miliar dolar. So what did you say? Yeah, I told them to, saya nggak boleh sebut apa gitu. I told them to, ya berdengar ya, ngerti kan? Enggak, ini begini loh. Dan saya mau sampaikan berapa bulan kemudian, saya datang ke kakak saya. Kamu mau disogok 1 miliar dolar? Kamu suruh pergi. Saya baru mau disogok 1,5 miliar dolar. Demi Kristus Yesus Pak. Saya orang Kristen Pak.
Habib Hashim. Saya bukan pejabat, mau dikasih $1,5 miliar. Saya hitung-hitung 25 triliun, Pak. Saya. Dan waktu saya menolak Pak Mahfud, saya lihat dia kaget. Saya lihat mukanya, kaget gak percaya. Itu yang menyangkring saya Pak, saya bisa menolak. Ya Pak Handoyo, kita orang beriman ya. Saya kira Tuhan kita yang menolong. Tuhan kita menolong. Ini perjuangan yang kita hadapi. Kita berbuat baik atau coba buat, setan-setan datang Pak. Setan datang ke Prabowo, tapi ternyata Tuhan yang Maha Kuasa juga melindungi dia. Tuhan jaga saya. Ini yang kita hadapi, ancaman bangsa Indonesia hadapi. 3,7 juta hektar dirampas dari penjahat-penjahat. Sekarang saat ini tambang-tambang ilegal lagi dikuasai kembali. Mafia migas sudah mulai dibongkar. Tapi penjahat-penjahat tetap ada. Mau sogok presiden, mau sogok adik presiden, mau sogok yang lain-lain. Kita harus waspada. 1 tahun, banyak tantangan, banyak percobaan. Ya, saya kira kita bersyukur, kita pemerintah kuat, pemerintah utuh. Saya paling sedih selain dari Sudan, saya sering ke Prancis. Negara Prancis pemerintahnya berantakan. Sudah punya 5 Perdana Menteri dalam 2 tahun. 5 Perdana Menteri Pak. Sekarang kacau balau Pak, politik Prancis. Banyak negara-negara lain juga kacau. Indonesia bersatu. Dengan segala kelemahan. Kita kalau ada beda pendapat, ajak negosiasi. Ini yang saya belajar dari Prabowo. Kita ajak negosiasi. Dengan pihak lawan. Lawan jangan dianggap musuh. Lawan dianggap teman yang beda pendapat. Kita ajak bicara. Yang penting damai. Yang penting anak-anak kita, cucu kita tidak rugi. Ancaman-ancaman yang kita lihat juga intoleransi. Saya dapat tiap hari. Kasus-kasus korupsi di BGN, bukan hanya itu yang saya dapat. Kasus intoleransi. Di Padang, di Sukabumi, di sini, di sana, di Tangerang. Itu ada. Tapi kita hadapi. Nothing is perfect. Yang penting penegak hukum ikut memberantas intoleransi. Kapolda lapor ke saya, sudah, Kapolda ini sudah. Ya, yang kita itu. Dan kita ajak semua tokoh agama kita bersatu. Damai. Yang akan menghakimi kita itu di akhirat. Jangan sesama manusia menghakimi manusia lain. Saya menganut iman ini dan menganut kepercayaan ini, nanti Tuhan yang nanti menilai saya, betul? Kalau saudara mau pilih jalur lain, silahkan. Nanti di akhirat Tuhan yang menghakimi sesuai dengan kita masing-masing. Jangan saudara kita di bumi kita menilai sesama manusia. Karena yang tahu dosa-dosa kita itu hanya satu. Tuhan, betul? Ya enggak?
Saya juga tahu, saya tahu dosa saya. So ini, yang penting damai di Indonesia. Yang penting rukun. Dan untuk terima kasih Pak Handoyo, Pak Serian, panitia semua bisa hadir kita semua supaya kita ingat. Ya. Nah, salah satu tugas Formas menurut saya waktu itu bicara mengawal, mendampingi pemerintahan. Kekurangan-kekurangan pemerintahan dilaporkan kepada pemerintah. Ya, kekurangan-kekurangan di bidang perumahan lapor ke Pak Fahri Hamzah dan Pak Ara Sirait. Kekurangan-kekurangan dan korupsi di bidang lain lapor. Kalau tidak ada tindakan, lapor ke saya. Kan saya nanti lapor ke Presiden. Itu yang seharusnya. Ya. Berikan waktu untuk perbaikan. Ya. Lapor ke Ombudsman. Ombudsman ada berapa? Banyak ombudsman. Stafnya banyak. Ya. Tadi Pak Adi Gunadi kan ada ya mau lapor, Pak Handoyo melapor ada kasus apa. Ya, ikut jalur-jalur yang resmi dulu Pak. Nanti ke saya. Kalau resmi-resmi ini gak jalan, lapor saya. Kan begitu. Jangan semua lapor ke saya semua, itu satu gunung laporan. Saya nggak ada waktu. Saya nggak ada waktu untuk urus. So ini tugas, misi dari Formas mengawal dan menjaga kalau ada kasus korupsi dari awal saya sudah bilang setahun lalu dipantau, diamati, lapor. Kita lihat. Ya. So ini ya maaf ya, kalau presiden kita mau disogok $1 miliar, dia tolak. Mau dikasih $10 miliar, dia juga akan tolak kok. Dia dikasih $100 miliar, saya yakin dia akan tolak. Nggak bisa. Prabowo nggak bisa. Mudah-mudahan juga saya nggak bisa. Ya. Insya Allah. Insya Yesus. Itu anak saya. So ini tugas Formas. Ya, saya lihat tokoh agama, saya lihat akademisi, saya lihat mantan tentara, mantan polisi. Tugas kita adalah untuk menjaga, mengawal, mendampingi, memantau, surveillance. Dan itu kita jalankan tiap hari. Yaakob Balan, ini salah satu tokoh Hindu yang bantu saya. Tiap hari kasus-kasus. BGN kita pantau. Pak Dadan kita undang. Pak Dadan kita akan undang lagi. Harus fair. Jangan fitnah. Fitnah. Kalau dari agama Pak, fitnah itu paling keji Pak ya, Pak Habib. Jangan fitnah dengan niat yang jahat. Kalau ada laporan harus diperiksa dulu. So, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin sekalian, terima kasih. Kehadiran kalian semua menunjukkan kalian peduli dengan keadaan bangsa. Ya. Keadaan bangsa tidak semua sempurna, tapi kita on the right track. Tujuannya kita mulia, Indonesia sejahtera. Ada terakhir dari saya berbangga dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3 bait. Kita selalu nyanyi yang pertama ya, stanza pertama, bait pertama. Pada intinya di situ diserukan Indonesia merdeka, Indonesia bersatu. Tapi seringkali kita lupakan yang kedua dan ketiga. Apa intinya itu? Yang kedua, saya lihat intinya adalah Indonesia bahagia. Indonesia bahagia. Yang ketiga,
Intinya apa? Indonesia abadi. Indonesia merdeka, Indonesia bahagia, Indonesia abadi. Dan di situ kita sudah merdeka 75 tahun. Ya, orang bilang Prabowo salah, kita merdeka 80. Kita menyatakan kita merdeka 80 tahun lalu. Tapi kemerdekaan kita baru diakui oleh dunia internasional tahun 50. Itu fakta sejarah. Tapi dalam 75 tahun, sebagian kecil atau besar, kita harus ukur, rakyat Indonesia belum bahagia. Itu adalah tujuan pemerintah sekarang ini. Ini tujuannya Prabowo, tujuannya Fahri Hamzah, tujuan orang-orang dalam ini, kita mau menwujudkan Indonesia yang bahagia. Itu memang berat. Tapi kita sudah mulai untuk menjadi bangsa Indonesia bahagia. Tujuannya untuk apa? Indonesia abadi. Kalau rakyat Indonesia tidak bahagia, sebagian rakyat kita di Papua tidak bahagia, sebagian rakyat kita di Aceh belum bahagia, sebagian rakyat kita di Jakarta juga belum bahagia. Dan kalau tidak bahagia, Indonesia bisa ambruk, Indonesia bisa disintegrasi, Indonesia tidak utuh dan Indonesia tidak abadi. Ya, so ini pesan saya. Terima kasih semua bisa hadir. Kita tetap menjaga kerukunan, kita menjaga keutuhan. Ya, tadi sudah disebut Pak Handoyo, zaman modern ini dunia maya, sosial media sangat potensi bagus, tapi sangat berbahaya. Karena ternyata bukannya di Indonesia saja Pak Handoyo. Di Amerika orang juga percaya. Apa yang mereka baca langsung itu dipercaya. Kita sudah tahu. Sebagian news atau opini di dalam dunia maya itu palsu. Itu hoax, fitnah. Dan di situ tantangan utama. Bagaimana bisa supaya rakyat kita tidak hasut. Ya. Dihasut, difitnah. Ya, ada ajaran kebencian, itu tantangan kita. Saya sekira begini cukup lama, maaf tadi nggak ada yang potong saya. Ya maaf, saya juga ada acara lain. Ya, masih ada 15 menit, so nggak apa-apa. Tapi saya kira demikian dari saya cukup lama, maaf ya. Dan terima kasih semua bisa hadir, Pak Mahfud MD, Pak Ruru, semuanya Pak Oso. Kawan-kawan semua, maaf kalau saya nggak bisa satu persatu. Tapi saya berharap tahun depan kita ketemu lagi. Ya, dalam satu tahun kemudian lebih banyak aset-aset dicuri oleh penjahat, nanti kita kembali ke negara. Ya, pendidikan lebih bagus. Naila nanti akan dapat pendidikan yang lebih bagus. Teman-temannya Naila akan lebih bagus. Ibunya Naila dapat rumah yang layak, ya Pak Fahri. Ya, bukan di gubuk, dalam rumah yang layak. Ya. Maaf 1 menit lagi, saya mau jelaskan program Pak Fahri yang dipimpin Pak Fahri dan Pak Ara Sirait itu untuk menciptakan, membangun jutaan rumah, ya jutaan apartemen dan rumah yang layak, yang modern. Itu salah satu tujuan utama dari pemerintah kita. Terima kasih Pak Fahri bisa hadir dan terima kasih ya perjuangan Anda. Kita semua tahu itu. Terima kasih. Saya kira demikian dari saya. Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati semua. Wassalamualaikum warahmatullahi. Shalom. Om Shanti 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 Om. Sadu ya. Itu baca. Saya lihat orang Hindu lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Hashim Terima kasih, Pak Joyo Hashim. Hadikusumo untuk sebutannya. Mohon berkenan Pak. Di momen ini kita sekaligus mau memberikan pengukuhan Ya.
terhadap 10 anggota baru Formas, Pak. Mohon Betul izin. Bapak, mohon izin Bapak ada di sebelah sini. Kami turut mengundang Ketua Formas Bapak Yohanes Handoyo Budi Sejati dan Ya. Ketua Acara Indonesia Berdoa Dr. Haji Serian Wiyatno untuk bersama-sama melakukan pengukuhan terhadap 10 anggota baru Formas pada pagi hari ini. Silakan Pak. Mari kita akan menyampaikan yaitu yang pertama ada Maduma Samudra Lines atau MSL. Ya, nggak apa-apa. Berikutnya, Gabungan Pengusaha Pertanian Kelapa Sawit Indonesia, Gaper Kasindo. Yang selanjutnya Kurnia Agro Lestari atau KAL. Yayasan Etnik Indonesia Berbagi. Yang selanjutnya Wasase Smart Energy Saver. Mega Jaya Sampurna, MJS. Selanjutnya Yayasan Mana Sumber Kehidupan. Koperasi Produsen Anugerah Ilahi Indonesia. Dan selanjutnya Koperasi Jasa Petani Teras Lestari Baitul Quran. Dan Koperasi Jasa Mitra Karya Mandiri. Boleh berikan tepuk tangan untuk 10 anggota baru Formas. Dengan demikian Laila, genap sudah 82 anggota dari 82. Formas. Tepuk tangan dulu untuk 82 anggota Formas. Dan Kami mohon mengundang- izin mungkul Bapak Hashim untuk bisa ada di posisi tengah. Untuk kita bisa memberikan plakat. Kepada Ketua Umum Formas, Bapak Yohanes Handoyo Budi Sejati dan Ketua Acara Indonesia Berdoa, Dr. Haji Serian Wiyatno. Kami mengundang untuk ke tengah untuk memberikan plakat kepada Ya. Bapak Hashim Joyo Hadikusumo. Mohon izin mungkin di bagian depan bisa dikondisikan untuk kita bisa mengambil dokumentasi. Pemberian plakat akan diberikan oleh Ketua Umum Formas Bapak Yohanes Handoyo Budi Sejati yang akan didampingi oleh Ketua Acara Dr. Haji Serian Wiyatno. Untuk Bapak Hashim Joyo Hadikusumo, kami minta dan kami undang untuk bergabung bersama-sama di tengah. Mungkin bersama ketua acara kita Bapak Serian. Boleh Ya. berikan tepuk tangan yang paling meriah. Mohon izin sebentar. Oke, kita dokumentasikan. Mohon izin juga Pak Hashim. Boleh ke arah sini Bisa Pak, menyapa ke arah sini depan. Pak. Ya, mungkin izin 1. Bapak Ketum bisa bergeser sedikit. Ya. Oh, sebelah sana Bapak izin katanya belum dapat. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih Pak Hashim untuk sambutannya. Oke. Mohon izin Pak Ketum, Pak Hashim. Saya kira saya terlahir sebagai mas-mas. Cuma per hari ini saya yakin dan percaya saya terlahir sebagai Formas. Terima kasih untuk semangatnya kita semua. Boleh berikan tepuk tangan. Tepuk tangan dulu Buat untuk kita semua. keluarga besar Formas. Wow.